3 anggota Polres Muratara ditusuk bandar judi. Duel maut di Oki berujung nyawa melayang. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya. Dalam program Borgol. Dua sajian informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Feni Alvinita, inilah Borgol selengkapnya. Tiga anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Musirawas Utara ditusuk oleh seorang bandar judi Dadu Kuncang saat penggerebekan di Desa Muara Tiku, Kecamatan Karangjaya. Ketiga polisi ini saat ini dilarikan ke Rumah Sakit AR Bunda Lubuk Linggau. Tiga anggota tim Opsnal, Satuan Reserse Kriminal Polres Musirawas Utara, Bribda Nandi, Bribtu Ilham, dan Aibtu Kohar mengalami luka tusuk oleh seorang bandar judi jenis Dadu Kuncang. Kejadian tersebut terjadi ketika tim Opsnal diperintahkan untuk melakukan penangkapan bandar judi serta pemain judi di Desa Muara Tiku, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Di saat akan ditangkap, pelaku menusuk Bribtu Ilham pada lengan kiri, rusuk kiri, dan perut kanan bagian bawah. Bribda Nandi mengalami luka tusuk di bagian dada sebelah kiri, sedangkan Aibtu Kohar mengalami luka tusuk di bagian rusuk sebelah kanan. Ketiga anggota Satreskrim saat ini dirawat di Rumah Sakit AR Bunda, Kota Lubuk Linggau untuk menjalani perawatan medis. Dari Lubuk Linggau, Faizal Agustiawan, iNews melaporkan. Setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit AR Bunda Lubuk Linggau, tiga anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Musirawas Utara yang ditusuk oleh bandar judi saat ditangkap kondisinya mulai membaik. Mendapat informasi adanya tiga anggota yang terluka saat bertugas hingga harus dilarikan ke rumah sakit, Wakapolda Sumatera Selatan Brigjen Pol Zulkarnain jenguk tiga anggota polisi yang alami luka tusuk oleh seorang bandar judi. Tiga anggota tim Opsnal Satreskrim Polres Muratara tersebut, Bribda Nandi, Bribtu Ilham, dan Aibtu Kohar. Ketiganya mengalami luka tusuk di bagian rusuk, perut, dan lengan saat melakukan penangkapan bandar judi Dadu Kuncang di Desa Muara Tiku, Kecamatan Karangjaya, Muratara. Kondisi ketiganya setelah menjalani operasi dan dirawat intensif di Rumah Sakit AR Bunda Lubuk Linggau terus berangsur membaik. Jadi kondisinya alhamdulillah sekarang sudah mulai stabil. Setelah lanjut, setelah adanya kejadian ini tidak lanjut daripada kita bawah. Oh, kita akan terus melakukan penyelidikan apakah anggota sudah sesuai prosedur, kemudian juga tersangka dua orang ini kan sudah dapat kita tahan. Jadi akan kita tanyakan juga peran mereka dan sehingga apa yang kita lakukan pengungkapan terhadap para tersangka ini sudah dilakukan. Dua pejudi Dadu Kuncang berinisial SB berumur 31 tahun dan berinisial RK berusia 33 tahun warga Tanjung Beringin, Kecamatan Rupit, Kabupaten Muratara, turut diamankan pihak kepolisian. Sementara bandar judi yang melakukan penusukan berinisial EP meninggal dunia setelah dilumpuhkan polisi. Dari Lubuk Linggau, Faizal Agustiawan, iNews melaporkan. Hendak mencari nafkah untuk keluarga dengan menyopir drum truk ekspedisi, korban malah ditodong gerombolan remaja yang berkedok sebagai pembersih kaca di lampu merah. Effendi Pasaribu 42 tahun warga Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi ini mendatangi Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang untuk melaporkan kejadian yang dialaminya.
Di hadapan petugas, korban mengatakan kalau dirinya telah menjadi korban penodongan oleh sejumlah remaja di Jalan Bypass, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang. Kejadian ini sendiri bermula di mana korban yang saat itu berhenti di lampu merah Bypass, Kecamatan Alang-Alang Lebar. Datang satu pelaku dengan modus membersihkan kaca mobil. Datang satu pelaku kembali dengan menaiki ban mobil dump truk korban dengan meminta uang. Korban yang telah memberikan uang senilai Rp2.000 itu menolak untuk memberi, sehingga pelaku memukul korban dan merampas tas dan handphone milik korban. Merasa ada perlawanan dari korban, kawanan pelaku lainnya, 4 orang pun datang membantu dan membawa batu. Merasa terancam, korban pun harus melepaskan tas yang berisikan uang dan surat-surat kendaraan. Jadi pas kita berhenti, rupanya ada anak-anak nyamperin, alasannya ngelap kaca mobil. Nah, kita kasih 2.000. Nggak lama datang lagi kawan dia rame-rame. Nah, naik ke atas ban, terus dia tangannya masuk lewat kaca, ditengok ada HP di dalam, dia dirampas. Saya tarik lagi, terus diambil lagi tas, saya tarik lagi, tarik-tarikan. Datang lagi teman dia rame-rame. Nah, terus satu yang ngambil HP, satu yang lagi ngambil tas. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Duel maut berujung nyawa melayang. Informasinya sesaat lagi. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan legal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu, pukul 9 pagi. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kari raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, ya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget.
Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Lindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palembang Jadikan panggung orasi. umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap Senin sampai Jumat. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas menjaga Dikyang. Akan bahwa Secara normal seluruh penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. Pajak iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicarakan pada menit ke-6. Di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan. Itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi. Kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Gara-gara menantang berkelahi, seorang warga di Kabupaten Ogan Kumering Ilir, Sumatera Selatan merenggang nyawa akibat ditusuk senjata tajam. Jenazah korban pun dibawa warga menggunakan motor keruntung ke rumah sakit terdekat. Di Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, tepatnya di akses Jalan Desa Ulak Depati, Kecamatan Pampangan, telah terjadi pembunuhan. Sebelumnya sempat beredar video seorang pria terluka diangkut warga menggunakan keruntung ke mobil ambulans untuk dilarikan ke rumah sakit terdekat agar mendapatkan pertolongan intensif. Namun naas nyawanya tak tertolong lagi. Kejadian itu diketahui bermula saat korban Ebit menantang pelaku unyil berkelahi melalui pesan SMS dan berjanji untuk bertemu. Saat di TKP itulah terjadi perkelahian dan keributan yang berujung maut. Korban Ebit merenggang nyawa setelah ditusuk oleh unyil dengan 4 luka tusukan di bagian tubuh korban. Pelaku dan korban saling mengenal bahkan masih satu kampung di Desa Ulak Betung, Kecamatan Pampangan. Pelaku yang merupakan seorang nelayan itu tersulut emosi tatkala korban menantangnya untuk mengajak berkelahi. Hanya dalam waktu 1 jam, polisi pun langsung menangkap pelaku berikut barang bukti. Kejadian ini bermula karena pelaku mendengar ada kabar bahwa korban ini menantang keluarga pelaku untuk berkelahi. Jadi tantangan tersebut ditanggapi oleh pelaku dan terjadilah pertemuan antara pelaku dan juga korban di TKP. Dari situ terjadi perkelahian yang kemudian akhirnya pelaku berhasil menghilangkan nyawa dari korban. Pelaku kini telah mendekam di tahanan Mapolres Oki dan dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman 8 tahun penjara.
Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Salah satu tersangka pelakuan pencurian tiang penyaga kabel PLN diringkus polisi. Namun teman pelaku yang sudah diketahui identitasnya malah kabur dan kini masih dalam pengejaran. Jajaran unit Reskrim Polsek Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin menangkap Ujang, warga Simpang PU Desa Karanganyar, Kecamatan Muaro, Telang, Banyuasin, bersama barang bukti sebilah parang panjang dan kunci pas pembuka baut, serta 1 unit sepeda motor yang digunakan pelaku bersama temannya dalam menjalankan aksinya. Akibat dari perbuatan yang dilakukan pelaku, PLN mengalami kerugian sekitar 47 juta rupiah. Namun dari kasus ini dampak yang akan ditimbulkan ketika tiang-tiang penyangga kabel yang tersisa tidak kuat menahan beban lagi. Pelaku Ujang berdalih, mencuri dan menjualnya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, karena dirinya tidak memiliki pekerjaan setelah diberhentikan oleh perusahaan sawit. Dalam menjalankan aksinya, Ujang bersama Maidin yang masih buron mencuri dari beberapa tiang penyangga kabel milik PLN di Desa Mulyasari, Kecamatan Tanjung Lago, Banyuasin. Kok bisa mencuri itu Pak? Kenapa Pak? Kebutuhan sehari-hari Pak. Hah? Kebutuhan sehari-hari. Maksudnya kebutuhan sehari-hari? Untuk makan. Emang Bapak nggak ada pekerjaan lain? Sekarang nggak ada Pak. Disampaikan oleh pihak PLN terkait dengan hal tersebut. Secara material itu barang-barang yang hilang yang penyangga PLN dengan kerugian ditaksir 47 juta. Namun bukan masalah kerugian materi, tapi dampak dari perbuatan itu yang akan kita pikirkan ke depan. Karena jika terjadi, jika dibiarkan para pelaku ini, tiang PLN itu akan menjadi bahaya bagi kita semua. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Sepeda motor milik penjual martabak di Palembang hilang dicuri saat terparkir di depan toko. Sang maling memanfaatkan kunci kontak sepeda motor yang masih tergantung. Namun wajah pelaku terekam jelas di CCTV. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Dari rekaman CCTV, seorang pelaku berjalan kaki melintas di lokasi kejadian melihat motor korban yang terparkir. Pelaku yang mengenakan jaket hitam langsung mendekati sepeda motor dan beraksi. Aksi pelaku berjalan mulus dikarenakan kunci kontak sepeda motor korban masih tergantung. Melihat situasi aman, pelaku tancap gas kabur membawa motor korban. Kejadian pencurian sepeda motor ini terjadi di parkiran toko martabak di Jalan Musiraya, Perumnasako, Palembang. Saat kejadian, korban baru saja hendak membuka toko persiapan untuk berjualan. Korban menjelaskan sepeda motor baru saja pulang dari pasar. Sesampai di toko, korban mengambil barang di dalam jok motor dan lupa mencabut kembali kunci kontak sepeda motor. Gara-gara pelaku tuh tadinya tuh jalan situ, nah sini noleh mungkin lihat kunci itu masih gantung, langsung aja disamper itu. Kemana arahnya larinya? Ke sana. Ke arah terminal ya? Ya, ke arah terminal. Atas kejadian ini, korban mengalami kerugian sebesar 10 juta rupiah. Korban telah melaporkan pencurian sepeda motor tersebut ke kantor polisi. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Bupati minta kasus dugaan malpraktik sunat massal cepat diselesaikan. Informasinya setelah pariwara berikut. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palembang Jadikan panggung orasi. umur capres dan cawapres. Yang paling janggal dan sangat. iNewsroom setiap Senin sampai Jumat. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas Menjaga Dikyang. Akan bahwa secara normal kedua penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat.
Inilah iNews Malam mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicarakan pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal ya. Legal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kariraisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Fresh kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian mobil tabrak lari lintas dan pelanggar melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program terekam. Tuduhan saya menerima 27 miliar. yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal ya. Legal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG setiap hari pukul 8 malam hanya di iNews. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews.
Bupati Lahat, Sumatera Selatan minta persoalan malpraktik yang terjadi saat sunat massal yang digelar oleh Dinas Kesehatan di Desa Masam Pulau 17 Oktober lalu untuk cepat segera diselesaikan. Menanggapi kasus dugaan malpraktik yang menimpa salah satu anak peserta sunatan massal yang digelar oleh Dinas Kesehatan Lahat pada 17 Oktober lalu di Kecamatan Tanjung Sakti, Desa Masam yang saat ini pihak keluarga memilih menempuh jalur hukum. Bupati Lahat diminta untuk selesaikan secepatnya. Menurut Ci Ujang, tenaga medis dituntut harus profesional dan berhati-hati supaya hal serupa tak terjadi. Namun jika sekarang sudah terjadi, dirinya mengatakan kepada pihak yang terlibat secepatnya bertindak untuk melakukan penyelesaian masalah tersebut sesuai prosedur, agar masalah ini selesai dan tidak berlarut-larut. Pembinaan di Tanjung Sakti, Pak Bupati, kalau dia ada malpraktek, kalau memang itu malpraktek itu ya silakan tanggung jawabkan yang bersangkutan. Karena Pak Bupati itu tidak menganjurkan, karena itu akan mencederai seumur hidup orang. Kalau itu, jangan sampai terjadi yang begitu-begitu. Nah, kalau bisa gimana secepatnya supaya diperbaiki, bagusi, jangan sampai ada di lahan mal-mal. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Taufik M. Putra enggan direkam. Di hadapan wartawan, ia menjelaskan pihaknya terus melakukan mediasi, namun Taufik mengaku ada pihak ketiga yang memperkeruh keadaan sehingga menjadi perhatian. Dari Lahat, Sumatera Selatan, Bala Putra, iNews melaporkan. Berkas 2 tersangka korupsi dana hibah, Koni Sumsel Suparman Roman dan Ahmad Tahir resmi dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Palembang oleh Kejati Sumsel. Setelah melakukan penetapan 3 tersangka, Hendri Zainuddin selaku Ketua, Suparman Roman Sekretaris, dan Ahmad Tahir Ketua Harian, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan limpahkan berkas kedua tersangka korupsi kasus Koni Sumsel, Suparman Roman, dan Ahmad Tahir ke Pengadilan Tipikor Palembang. Sementara untuk tersangka Hendri Zainuddin, berkas perkaranya masih ditunda karena tersangka merupakan caleg di pemilu 2024. Berkas kedua tersangka korupsi kasus dana hibah Koni Sumsel diserahkan langsung oleh Jaksa Penuntut Umum Kejati Sumsel. Melalui Kejari Palembang, diterima langsung petugas Pengadilan Negeri Palembang. Ya, kasus limpahan yang berkaitan dengan Koni itu kalau tidak salah ada 2 terdakwa ya. Tersangka ya. Atas nama Haji Ahmad Tahir dan Insinyur Suparman Roman. Ya. Dan pelimpahan telah dilakukan, telah diterima oleh Pengadilan Negeri Palembang. Dan pimpinan dalam hal ini telah menetapkan majelis yang menangani perkara ini, yaitu Adapun modus yang dilakukan para tersangka diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dana hibah kegiatan Koni Sumsel, melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, khususnya tentang pencairan deposito dan uang atau dana hibah Pemprov Sumsel, sekaligus pengadaan barang bersumber dari APBD tahun anggaran 2021. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Demikian sajian berita kriminal dalam program Porgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Feni Alfinita, sampai jumpa. Dijelaskan sama ulama, ada maksudnya itu. Maksudnya apa? Marfu'ah liyarul mu'minu idza jalisa 'alaiha jami'a ma khawwalahu rabbuhu minan na'im wal mulki fiha wa yulhaqu jami'a zalika basaruhu. Wa yulhaqu jami'a zalika basaruhu.
Kata Imam At-Tabari menjelaskan, kenapa memangnya dipan-dipan penghuni surga itu dibuat tinggi? Agar penghuni surga itu bisa ngelihat apapun. Kalau dia tinggi nanti bisa kelihatan, oh di sana kenikmatan seperti ini, oh di sana kenikmatan seperti itu. Nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Tuhannya dan kerajaan dan kekuasaan, sehingga pandangan matanya itu bisa mencakup segala sisi. Makanya kita itu kan kalau nikmatin sesuatu di dunia itu di puncaknya. Kadang-kadang orang tuh ketagihan naik gunung karena di puncaknya itu bisa menikmati keindahan alam. Tempat tinggi dia kelihatan, oh suasananya bagus, pemandangannya bagus. Makanya salah satu fungsinya dipan-dipan itu ditinggikan biar banyak melihat berbagai macam kenikmatan di surga. Dan itu jauh lebih indah dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di dunia. Allah a'lam bishawab. Ikhwatal iman wa akhwati fillah, di dalam surat Al-Ghasyiyah ini Allah menceritakan bagaimana balasan orang kafir dan balasan orang yang mau melakukan kebaikan. Allah menceritakan bagaimana nikmatnya surga. Saking nikmatnya surga, kita tidak akan mendengarkan, orang yang beriman itu tidak akan mendengarkan perkataan yang sia-sia, apalagi yang nyakitin hati. Itu saking nikmatnya surga. Beda sama dunia. Di dunia ini sesoleh apapun manusia, seenak apapun hidup dia, banyak mendengarkan perkataan yang sia-sia, bahkan banyak mendengarkan perkataan-perkataan yang nyakiti hati dia. Nah sebenarnya kita ini sudah diingatkan oleh Allah Ta'ala ketika di dunia ini. Kalau mau beruntung, bagi yang beriman dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-3. Allah Ta'ala mengatakan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh telah beruntung orang yang beriman. Gimana beruntungnya itu? Kalau dia itu ketika sholat khusyuk. Kita kalau sholat nggak khusyuk rugi kita, pahalanya nggak maksimal, apalagi yang nggak sholat. Dan di ayat ketiga Allah Ta'ala mengatakan, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan mereka itu menjauhkan dari perkataan dan ucapan yang sia-sia. Ini orang yang beruntung. Mukmin yang beruntung itu kata Allah Ta'ala caranya itu khusyuk dalam sholat. Kemudian ada perbuatan yang sia-sia, ada perkataan yang sia-sia, itu dijauhkan sama orang mukmin. Nggak mau dia ini perbuatan sia-sia nih, ini perkataan sia-sia ini. Kalau dia sudah seperti ini beruntung. Cuma bagi kita sulit untuk menghindarkan perkataan, perbuatan yang sia-sia. Kadang-kadang kita masih begadang untuk hal yang sia-sia, yang nggak ada manfaatnya untuk akhirat kita, untuk dunia kita. Ada mau kayak gitu. Sebenarnya kata Rasul alaihissalam, masalah perkataan yang sia-sia ini atau perbuatan yang sia-sia. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda Islam orang itu baik apa enggak? Dia itu meninggalkan perbuatan atau ucapan yang tidak bermanfaat untuk dia. Milih-milih dia, selektif dalam ngisi waktu dia. Ini manfaat enggak? Perbuatan ini ada enggak manfaatnya? Ucapan ini ada enggak manfaatnya? Nah, Islam mengajarkan kita kalau itu perbuatan sia-sia enggak usah dilakukan. Itu maksudnya. Dan itu jalan keberuntungan kita. Biar kita ini lebih maksimal. Ada orang yang habiskan waktunya itu untuk bermedia sosial, ada. Coba kalau dia gunakan waktunya itu, kadang-kadang nggak hitung dia itu sejam, 2 jam untuk bermedia sosial. Nggak ada manfaatnya untuk agama dia, nggak ada manfaatnya untuk dunia dia. Dalam Islam, kita dianjurkan kalau melakukan perbuatan itu jangan yang sia-sia. Kalau ngomong juga jangan sia-sia. Sampai-sampai Nabi SAW berpesan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Di dalam hadis Bukhari Muslim, siapapun itu yang beriman sama Allah Ta'ala, beriman sama hari terakhir, hari pembalasan, hari kebangkitan,
Kalau beriman sama Allah, kalau beriman sama hari kebangkitan, hari pembalasan, ngomong itu ngomong yang baik. Atau kalau nggak bisa ngomong yang baik, diam. Ini yang diajarkan Rasulullah SAW. Pilihannya dua, ngomong yang baik atau diam. Bukan yang penting ngomong, bukan. Silakan ngomong, tapi ngomong yang baik. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, maka diam. Ini ciri-ciri yang benar-benar beriman sama Allah dan beriman pada hari akhir. Nah, kata Rasul SAW seperti ini, falyakul khairan, bicaralah yang baik. Itu ada dua maknanya. Yang pertama, memang kontennya baik, kontennya bagus. Ini yang diajarkan oleh Rasul SAW. Yang aku beriman sama Allah dan hari akhir, ngomonglah ngomong yang bagus, ngomonglah pembicaraan yang baik-baik. Atau yang kedua, isi pembicaraannya itu nggak ada yang baik, bukan keburukan, bukan, mubah. Artinya isi pembicaraannya itu sia-sia, tapi niatnya untuk kebaikan. Masuk hadis ini. Ana ulangin ya, kata Rasul kan pesan Nabi, bicaralah yang baik-baik atau diam. Bicara yang baik itu ada dua maknanya itu. Pertama, kontennya, isi pembicaraan baik. Itu yang pertama, masuk hadis ini. Ada keutamaannya. Yang kedua, pembicaraannya itu mubah, sia-sia. Nggak ada manfaatnya untuk akhirat, nggak ada manfaatnya untuk dunia. Tapi tujuannya untuk berbuat kebaikan. Contohnya apa? Contohnya ngobrol sama istri, ngobrol sama anak. Kadang-kadang kan nggak ada manfaatnya untuk akhirat sama dunia. Isi pembicaraan itu paling nanya kabarnya gimana, misalkan cerita gimana hari ini ngapain aja, misalkan habis suaminya pulang. Itu sebenarnya isi pembicaraannya itu mubah. Tapi kalau dia niatkan untuk kebaikan agar rumah tangganya harmonis, itu dapat pahala dia. Maka bukan cuma kita nih untuk apa Ustadz kita ngomong sama keluarga kita, sama istri kita, sama anak kita, atau sama pasangan kita, bagi ibu-ibu misalkan. Kan pesan Nabi itu ngomong yang baik-baik. Atau kalau nggak bisa ngomong yang baik-baik, diam. Mending saya diam aja di rumah. Nggak ada tema yang baik, nggak ada tema yang bagus. Nggak, bukan kayak gitu modenya. Ngobrol yang mubah aja, tapi kalau tujuannya untuk kebaikan, itu dapat pahala. Itu dapat pahala, apalagi nyenangi pasangan kita. Nah, kita ini kayak gini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Memang yang paling banyak di rumah itu ibu-ibu. Kadang-kadang bapak-bapak kau hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini dari Jepang disebut sebagai kariraisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kadang-kadang bapak-bapak, kaum laki-laki itu banyak yang sibuk kerja. Kita diingatkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sesibuk apapun kita kerja, keluarga kita itu masih ada hak untuk diajak ngobrol. Harus dikasih waktu. Ngomonglah yang baik-baik atau ngomong yang mubah, tapi tujuannya untuk kebaikan. Nah, kita ini mohon maaf bapak-bapak sekalian, ada sebagian orang itu yang terlalu sibuk hingga lupa dengan keluarganya. Ada yang mau kayak gitu, sibuk kerja keras, pergi sebelum subuh, ada mau kayak gitu, pulang malam, kadang-kadang pulang anak udah tidur, kadang-kadang itu nggak ketemu lagi sama anaknya. Nah, jangan sampai kayak gini. Khawatirnya mode orang tua kayak gini zolim dianya itu. Kenapa? Karena nggak mau menyediakan waktu untuk keluarganya. Walaupun cuma ngobrol biasa, punya hak mereka itu. Seperti itu. Dan jangan sampai nanti nyesel kita. Waktu itu sangat cepat. Nggak tahu udah setahun nikah, nggak tahu anak itu sudah SD, nggak tahu anak itu sudah mau masuk pondok. Dulu, mohon maaf misalkan,
Wah, dulu banyak saya sia-siakan waktu untuk anak saya. Banyak saya sia-siakan waktu untuk istri saya. Atau sebaliknya misalkan. Suami pulang, ibu-ibu sibuk main HP misalkan. Ujung-ujungnya nyesal. Oh, ternyata sudah tua, sama-sama tua. Apalagi anak kita ini sudah banyak rumah tangga. Nyesal dulu. Kenapa kita nggak manfaatkan waktu untuk bercengkrama? Pernah nggak kita jalan-jalan, ngajak anak istri misalkan? Nyesal nanti. Nah itu mau kayak gitu, yang nggak peduli sama keluarganya, nggak ngasih waktu untuk keluarganya, zolim mau kayak gitu. Kenapa zolim? Padahal Allah Ta'ala sudah berpesan dalam surat An-Nisa ayat 19. Allah Ta'ala mengatakan, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kalian itu perlakukanlah pasangan kalian, istri kalian itu dengan baik. Memperlakukan baik itu, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, bukan cuma ngasih kebutuhannya aja, bukan. Nah ini yang penting saya kasih uang belanja, enggak. Bukan cuma kita ngasih uang jajan sama anak kita, bukan. Nah ini saya kasih uang jajan, silakan jajan. Kadang-kadang ada yang lebih diinginkan dari mereka selain itu. Mereka iri sama teman-temannya main. Mana teman kita? Lagi jalan-jalan sama keluarganya, dia nggak pernah jalan-jalan. Orang tuanya nggak pernah nyiapin waktu untuk dia. Ada yang lebih indah dari itu. Sebelum nyesal, mumpung anak kita masih kecil, mumpung kita masih ada waktu, sudah. Jangan sampai kita nyesal nanti, tahu-tahu anak sudah besar. Mereka punya hak, jangan sampai mereka itu merasa kayak nggak ada orang tua. Kayak nggak ada orang tua. Akhirnya kita yang menyesal nanti. Dan ingat, kadang-kadang kita ini, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kadang sama teman itu mau menyediakan waktu sama teman. Diajak mancing, diajak jogging, diajak olahraga, diajak begadang, mau kita. Tapi kalau sama keluarga nggak mau, banyak alasan. Datang ke rumah, masuk rumah capek alasannya. Giliran ditelepon sama kawannya untuk keluar malam, mau dia. Padahal kata Rasul SAW, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Yang paling terbaik di antara kalian itu bagaimana perlakuannya sama keluarganya. Itu mau dia orang paling baik itu. Dan aku paling baik sama keluarga aku, kata Rasul SAW. Kadang-kadang banyak orang itu baik sama tetangga, baik sama teman, ada perlu bantuan saya siap 24 jam, ada ngomong kayak gitu. Tetangganya butuh apa saya bantu. Tapi sama istri sama anak nggak baik masalah waktu. Kebalik itu. Justru sama keluarga harusnya lebih baik. Siap dia menerima curhatan istrinya, siap. Nah kadang-kadang ngapa nggak ngobrol sama suami, misalkan ada ibu-ibu, ngapa nggak ngobrol sama suami? Ngapain saya mau ngobrol, baru buka kalimat udah tidur dia, nggak mau dengerin. Makanya itu hati-hati mau dia kayak gitu, dia kehilangan sosok sebagai istri. Mana suamiku ini misalkan seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Kita ini Bapak-bapak sekalian, jangankan, sudah sering saya sampaikan ya, jangankan masalah ini, kita banyak keluar, misalkan kerja keras, tapi lupa waktu untuk keluarga. Lupa keluarga saja karena sebab ibadah itu nggak boleh. Bayangin itu. Karena sebab ibadah tuh nggak boleh gitu. Ibadah terus tapi lupa sama keluarga itu nggak boleh. Apalagi perbuatan yang sia-sia, nongkrong gitu, habis waktu kita, nggak ketemu lagi sama anak istri hari itu. Lebih lagi itu, yang beribadah aja ditegur sama Rasul SAW. Kan kita kisahkan dulu. Kisahnya Abu Darda sama Salman Al-Farisi itu. Abu Darda itu bahasa kita tuh keranjingan ya, keranjingan ibadah, kecanduan ibadah orangnya tuh. Kapan pagi puasa sampai maghrib. Nah, kapan malam-malam barulah selesai isya pengen sholat malam sampai subuh. Bayangin lah tuh, kapan lagi mau ngobrol sama istrinya, sama anaknya, gimana lagi mau ngobrol. Akhirnya Salman Al-Farisi yang disaudarakan Rasul SAW dengan Abu Darda main ke rumah Abu Darda.
Pas Abu Darda menerima tamu saudaranya yaitu Salman Al-Farisi, lagi puasa dia. Kata Salman Al-Farisi, aku nggak mau makan kecuali kau batalkan dulu puasa. Sudah itu. Pas mau langsung sholat malam, jangan sholat malam dulu, tidur dulu. Sepertiga malam baru kita bangun. Pas Salman Al-Farisi ngelihat istrinya Abu Darda kusut, tanya, ngapa kau kusut? Harusnya kan dandan untuk suami. Apalagi emang aku dandan, dia nyentuh aku aja enggak. Pagi-pagi sampai maghrib puasa. Habis isya sampai subuh sholat malam, apalagi. Diadukan itu ternyata kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, sodako Salman. Yang benar tuh Salman, bukan Abu Darda. Memang dia banyak ibadah, tapi yang benar Salman. Ngelarang dia jangan puasa terus, ada hak istrinya itu perlu dicengkramai. Malam-malam jangan ibadah terus, perlu diajak ngobrol. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, inna li nafsika 'alaika haqqan wa li rabbika 'alaika haqqan wa li dhaifika 'alaika haqqan wa inna li ahlika 'alaika haqqan fa'ati kulli haqqin haqqahu. Badanmu ada hak, kau harus istirahat, maksud Nabi. Badanmu tuh punya hak. Tuhanmu itu juga ada hak yang kau harus tunaikan, beribadah. Tamumu juga ada hak, jangan ditelantarin. Dan sungguh, nah di sini beda. Giliran menggunakan kata keluarga, Nabi menggunakan kata penekanan. Dan sungguh keluargamu itu punya hak, dia itu punya hak. Maka kasihlah haknya masing-masing. Artinya kita nggak boleh timpal sebelah. Boleh misalkan, cuma jangan terlalu jauh. Lebih condong ke ibadah orang itu. Cuma hak istrinya dikasih, diajak ngobrol. Walaupun bahan obrolnya itu nggak ada manfaatnya di akhirat ataupun untuk dunia, nggak ada. Tapi kalau tujuannya untuk kebaikan, untuk semakin harmonis, itu dapat pahala. Falyakul khairan aw liyasmut, itu maknanya. Ucapkanlah yang baik, entah itu kontennya atau tujuan. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Tujuannya yang baik. Atau kalau nggak ada diam baru. Cuma bapak-bapak seperti ini, ibu-ibu sin. Kadang-kadang saking banyaknya ngobrol kita itu entah sama pasangan, entah sama anak istri. Banyak yang ngelantur ngomongnya itu. Memang mubah, banyak yang ngelantur. Hati-hati bakal diuji sama Allah. Terkadang diuji sama Allah Ta'ala. Ngomongan kita itu kadang-kadang diuji sama Allah Ta'ala. Pernah ngomong misalkan, nah kalau aku mati tahun depan misalkan, nah, aku tidak bakal nikah lagi kak ya. Tahu-tahu diuji nian, tahu-tahu diuji sama Allah Ta'ala. Suaminya meninggal dunia, pengen dia nikah lagi sama laki-laki lain, tidak nikah-nikah. Nah kadang-kadang maksud saya itu, kalau kita ngobrol, kalau kita ngomong hati-hati. Kadang-kadang itu terjadi, benar kadang-kadang terjadi itu. Karena memang ada dalilnya itu. Di dalam surat Muhammad ayat 31. Wa nabluwa akhbarakum. Kami itu akan uji ucapan kalian. Benar apa enggak? Diuji nih sama Allah, terjadi. Kan saya pernah dulu naik travel dulu, mau ke Kayu Agung itu. Sering saya ceritakan begini. Orang travel lu nasihatin saya. Nasihatin saya, "Dek," katanya. Kalau ngomong hati-hati, kalau ngomong itu. Kadang-kadang terjadi. Saya ini ngredit ini, mobil ini ngredit. Kerjaan saya itu travel dari Tanjung Siapi sampai ke Lampung. Itu dapat duit banyak aduh. Kadang balik ke rumah 700, bawa duit 600. Pernah terucap sama saya ngomong, kalau kreditan saya ini habis, saya nggak mau lagi lah ke Lampung jauh. Ternyata benar terjadi. Terjadi benar. Pas dia di Lampung ada kejadian, penumpang sebelah itu kena tikam sama dia dan diancam sama preman itu, kau jangan lagi ke sini. Kapan ke sini lagi atau kau lapor, hati-hati mati bakalan. Takut dia. Akhirnya travel dia benar.
lunas, itu udah lunas, kredit mobilnya lunas, rute travel ya Palembang Kayagung nyesel saya, duit saya nggak sebanyak dulu katanya. Terjadi mode kayak gitu. Hati-hati kalau ngomong, makanya kalau ngomong ke anak baik-baik. Jangan, semoga kau jadi anak kayak gini. Jangan, itu hati-hati, asal ngomong hati-hati. Khawatir nanti terjadi, benar dalam surat Muhammad ayat 31. Pernah kejadian, saya merasakan sendiri tuh. Makanya kalau saya ceramah tuh agak hati-hati saya, ngeri saya. Saya pernah ceramah di daerah situ. Bagaimana kita tuh bersabar kalau ditinggal orang tercinta. Ceramah saya itu. Gimana kalau kita sabar dengan menghadapi orang tercinta kita meninggal dunia. Dan saat itu sepekan setelahnya saya benar-benar diuji sama Allah Ta'ala. Ngajarin sabar sama orang itu ya. Sepekan setelah itu ibu saya meninggal. Terjadi kayak gitu. Maka saya kan mau ceramah, ngeri saya nih. Khawatir diuji. Ngajarin orang sabar, bener nggak itu? Prakteknya diuji bener sama Allah. Sepekan setelah itu orang tua saya meninggal pas hari Sabtu. Saya ceramah hari Sabtu pagi dapat kabar orang tua saya, ibu saya meninggal dunia. Ingat saya ceramah saya, oh, Masya Allah. Dan ingat saya ayat ini, wa nabluwa akhbarakum. Kami uji ucapan kalian itu. Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Semarah apapun kita sama anak kita, semarah apapun sama istri kita, ibu-ibu juga sama pasangan sama anaknya, ucapkanlah yang baik-baik. Jangan sampai kita ngucapin sesuatu keburukan itu jadi penyesalan untuk kita. Semoga kau jadi anak titik-titik kayak gini. Itu jadi misalkan. Jangan sampai nyesel gitu. Maka sekali lagi kalau semarah apapun kita, tahan ucapan kita. Falyakul khairan aw liyasmut, pesan Nabi, ngomonglah yang baik atau diam. Khawatir terjadi kayak tadi. Ngomong yang buruk terjadi sama keluarga kita. Khawatir seperti itu. Kan ada kisahnya Sesudes itu kan? Enggak tahu kisahnya Soheb enggak ya? Sesudes masih kecil itu kan, di pesta numpain sesuatu sehingga buat kotor. Ibunya ngomong, semoga kau jadi imam di Masjidil Haram. Marah ibunya itu, cuma doanya baik, omongannya semoga kau jadi imam di Masjidil Haram. Nah ternyata benar kayak gitu. Ada kisah seperti itu ya. Selain hati-hati konten omongan kita, jangan sampai kita juga bercanda dalam hal nikah, nggak boleh. Nikah, talak, rujuk nggak boleh. Walaupun bercanda kita, walaupun itu main-main. Hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu sekalian kayak gini. Kata Rasul alaihissalatu wassalam, salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Di dalam hadis yang dihasankan oleh ulama, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya, ada 3 hal. Kalau kau ucapkan dengan serius, itu jadi serius, jadi kenyataan, terjadi, berlaku. Kalau kau ucapkan juga main-main, itu bakalan dianggap serius, tetap terjadi. Saya ulangi ya, kata Nabi, hati-hati kita. Kalau mau kita ngobrol sama istri kita, hati-hati sama pasangan kita. Jangan main-main dalam 3 hal ini. Kata Rasul alaihissalatu wassalam, ada 3 hal. Kalau kau ucapkan dengan serius, terjadi. Tapi kalau kau juga ucapkan karena main-main, itu juga terjadi, dianggap terjadi. Apa itu an-nikah atau tolak ar-raj'ah? Tentang nikah, tentang talak, tentang rujuk. Itu kita main-main aja sama orang tuh. Main-main Pak ya kita Pak ya, saya nikah Pak ya dengan anak Bapak ya, udah saya terima nikahnya kan, misalkan. Terjadi itu. Pesan Nabi kayak gitu, main-main nak serius, mau main-main atau mau serius terjadi itu. Masalah nikah. Dek saya nikah kan dek dengan anak saya sekarang dek ya kita acting aja Pak ya. Hati-hati itu terjadi. Talak juga hati-hati talak. Ngeprank istrinya nah. Saya talak misalnya, diprank istrinya itu terjadi itu, hati-hati walaupun main-main. Karena pesan Nabi 3 hal ini mau dilakukan serius atau main-main dianggap sah. Nikah, talak sama rujuk. Main-main aja saya rujuk sama dia misalkan terjadi. Maka hati-hati sekali lagi ada 3 hal dianggap sah itu walaupun dia cuma main-main, cuma bercanda. Nikah, talak sama rujuk. Allah alam bisawab. Saya rasa cukup ya, insyaallah nanti kita sambung lagi ayat ke-14
dan seterusnya. Ya, insya Allah kita lanjutkan lagi pada kesempatan yang akan datang, ayat ke-14 dan seterusnya. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.